bawa fi'li yang ikhlas tuh macam mana, qauli yang ikhlas tuh bagaimana, qalbi yang ikhlas tuh bagaimana, ya dibawa lah. Karena ucapan lillahi ta'ala, ikhlas karena Allah. Nah ini udah, nah, kita ini baru kita mengkaji apa nih? Mengkaji lillahi ta'ala. Ada gak enak? Allahu Akbar. Mulutnya bergerak, ikan bakul-bakul loh. Japar tahu ikan bakul-bakul, banyak tempat itu. Nah, coba apa bagi siako? Nah, ikan bakul-bakul loh. Habis mulut cukup begini ya, apa udah berhenti melompat dia, melompat. Nah, coba kita itu lah. Mulut itu ruku, melompat ruku. Coba dibawa gerak ikhlas itu. Kan fi'li ikhlas bagaimana? Qauli itu perkataan ikhlas itu bagaimana? Fi'li itu artinya kelakuan. Kelakuan yang ikhlas itu bagaimana? Qalbi yang ikhlas itu bagaimana? Ini karena apa? Kita mengucapkan lillahi ta'ala, konsekuen lah. Kita berkata ikhlas karena Allah. Tapi pekerjaan fi'li itu tidak ada menunjukkan fi'li ikhlas, qauli ikhlas, qalbi ikhlas. Lihat Abu Bakar Siddiq tuh, nah, ikhlas dia tuh Allah sampai sujud ikhlas, dia rasa betul ikhlas betul dia sujud nih pada sampai tak bisa bangun, menangis karena ikhlas dia itu di dalam sujud. Bukan karena ilmunya, karena ikhlasnya. Nah, coba ya, ini baru lillahi ta'ala di dalam sholat. Nah, ini praktekkan. Dicoba nanti. Nah, kaji Tuhan, kan? Kalau kaji Tuhan itu mudah. Kaji Tuhan tuh, kajilah nikmatnya. Nikmatnya itu disyukuri. Kalau mau kaji Tuhan, nah, nikmatnya disyukuri. Cobalah, anda enggak? Misalnya hari ini Allah, hari ini enggak aku diberi sehat hari ini, enggak? Syukurilah. Nah, misalnya masih aku bisa dilihat, masih aku dapat memandang siapin si aku, syukurilah. Ini semua yang ada pada lahiriah kita ini ada nikmatullah, yang ada pada batiniah pun nikmatullah. Mengapa kau tidak mau menyukuri? Syukuri. Ini mengkaji Tuhan namanya. Apa kata Tuhan? Barang siapa menyukuri nikmatku, akan aku kurang ke aku tambah? Akan aku tambah. Jangan tuh nak minta tambah muda, tak bisa. Cobalah, syukurilah. Ada selama ini kita pernah menyukuri gitu? Mana? Bukan tidak ada, lupa. Syukurilah. Nah, ini kajilah nikmatnya itu. Artinya dikaji, syukuri gitu. Nah, umpamanya apa? Aku berjalan dari tempat aku ke tempat Pak Undang ini jalan kaki aku. Alhamdulillah sampai ke syukurilah. Ada orang yang tak pandai berjalan, aku masih syukur masih bisa berjalan. Syukurilah tanda. Kalau tidak mau menyukuri nikmat Tuhan, apalah kata Tuhan? Wa bisayyi ala rabbikuma tukadziban. Kalau kau tak mau menyukuri nikmat aku, nikmat apa lagi yang mau kau cari? Kau tak mau menyukuri
menyukuri nikmat aku. Kalau kau tak mau menyukuri nikmat aku, dijawab Tuhan, wa bisayyi ala rabbukuma tukajiban, nikmat apa lagi mau kau cari? Itu yang ada pada lahiriah kamu, yang ada pada batiniah kamu, itu nikmat aku. Nikmatullah semua tak pernah kau syukuri. Kata Tuhan, nikmat apa lagi nak kau cari ben? Nikmat apa lagi nak kau cari? Skop, dia bilang. Ini lupa, naga kucing pandai tidur, dia pun pandai gak tidur. Kalau kucing wajarlah, terletak aja tidur. Kalau manusia tak ada dulu, dia nih hari ini aku syukur aku diberi Tuhan ini, diberi Tuhan ini. Nah itu namanya, itu mengkaji Tuhan. Tidak susah kan? Guru jalan ketimpang-timpang, timpang-timpang guru jalan, ketawa pula, bukan dia menyukuri syukur aku ada kaki ini tak ada jalan macam guru gitu. Syukur aku nih ya punya kaki gak tak ada macam guru jalan aku, itu kan menyukuri. Nah, ini ketawa pula, nengok Pak Undang berjalan ketawa dia terkeruk-keruk. Nah, ini mengkaji Tuhan mudah Pak. Kaji aja nikmatnya itu, syukuri nikmatnya. Apabila kau menyukuri nikmatku, aku tambah. Bukan menyukuri 2 ditambah 3. Jadi 3. Nah susah Pak. Nah, jadi karena kita ini lupa menyukuri, mengkaji nikmat. Nah, sehingga kata Tuhan, nikmat apalagi mau kau cari, dia bilang. Nah, jadi dua dah. Jadi sholat ingat lillahi ta'ala itu ikhlas karena Allah. Ikhlaslah. Coba dirubah sujud yang ikhlas itu macam mana, ruku yang sehat ikhlas itu bagaimana, takbir yang ikhlas itu macam mana. Kalau begini ada gerak ikhlas nih. Kalau gerak ikhlas itu balon, nah ya, balon lain. Ikhlas megang cewek dengan bukan cewek itu lain. Nah ini hayatilah ini. Begitu ya Pak. Kalau mau kaji Tuhan, kaji aja nikmatnya itu. Nikmatnya itu dikaji. Ini yang dikaji apa? Alhamdulillah. Jadi yang dikajinya itu gampang gak kalau habis makan? Alhamdulillah. Syukur aku kenyang. Syukuri kenyang. Ini nengok capin botak ketawa dia ramai. Tak ada dia menyukuri untung aku tak botak macam Capin. Tak ada. Nah ini mengkaji. Coba inilah jiwa. Ini yang bisa lama kalau udah cara begini. Ini timbul apa yang akan timbul? Itu Tuhan tuh sayang. Nah, jadi kalau udah Tuhan sayang, apa yang timbul? Inilah jiwa-jiwa waliullah namanya. Timbul lah jiwa kewalian. Mengapa disayang Tuhan? Nah itu tadi innallaha ma'as sabirin.
Mengapa dia disayang Tuhan? Karena itu sabar, selalu menyukuri nikmat aku, kata Tuhan. Nak payah bah nak mau mencari jalan wali Allah tu, nak payah, syukuri je nikmat Tuhan tu. Jangan waktu tidur gedebuk, syukuri dulu, bangun tidur pun syukuri, masih dipanjangkan umur, aku masih hidup aku hari ini. Alhamdulillah. Syukuri. Sekali nengok di meja makan paha ayam mula. Bismillahnya sih adalah gasak terus, nya itu alhamdulillah. Nya aja. Enggak. Alhamdulillah itu artinya syukur pada Allah, enggak? Jangan nya aja alhamdulillah. Ini nyaman tak nyamannya pun disyukuri. Kaji, itulah ini. Jadi kalau mau mengkaji Tuhan tuh, kaji lah. Kaji nikmat tuh, kaji nikmat Tuhan itu. Ya. Ini kan tidak perlu pakai berpikir. Ini bukan mengaji ilmu lagi dah. Kaji hikmah dah nih. Tak perlu pakai pikiran lagi. Mau pakar hak, benar enggak? Tak perlu pakai dalil-dalil keterangan lagi, udah. Enggak, memang mesti disyukuri. Nanti ingat tuh, sholat tuh lillahi ta'ala. Dicoba, besok kan sembahyang tangan ulat, ada? Dicoba. Merubah lakon, Mbak. Lakon ikhlas karena Allah tu. Kita betul-betul sampai kita tu meresap betul-betul ikhlas kita tu sujud kepada Allah, ikhlas ruku kepada Allah. Ikhlas kita teruslah sampai ikhlas kita dijadikan Allah. Surah Ar-Rahman, buka surah Ar-Rahman tu. Itu kan artinya Allah menjadikan kan manusia itu dari tanah yang berupa tembikar, dan Allah menjadikan setan jin itu daripada api. Syukuri kita nih. Jadi Ar-Rahman itu menyindir. Itulah sebenarnya sindiran Tuhan tuh. Ar-Rahman itu kan sindiran Tuhan. Karena kau lupa menyukuri itu lupa. Udah berapa bulan kau tak menyukuri. Itu kata Tuhan, nikmat apa lagi mau kau cari? Kau mandang tiap hari waktu mau tidur tak ada kau mau menyukuri pandangan-pandangan kau. Tiap hari mendengar tidak ada mau menyukuri pendengaran yang dia dengar. Tiap hari ya macam-macam lah. Tidak ada mau kau syukuri sehingga kau tu dapat melihat, dapat mendengar, dapat berkata tu ngapa tidak mau menyukuri? Syukurilah. Jadi berarti kan mengkaji Tuhan tidak susah kan? Tidak susah mengkaji Tuhan. Kaji jalah kenikmatan-kenikmatan yang ada tu, yang ada pada diri kita ni. Kaji je itu. Takkan tak sayang pula. Ada cerita tasawuf. Ini cerita tasawuf. Ini apa? Begitulah. Karena dia tu suka menyukuri nikmat Tuhan. Sekali dia berjalan ini pelacur kelas tinggi ini.
cerita pelacur kelas tinggi. Ya, karena dia suka menyukuri ini Tuhan. Ada anjing terjelar-jelar lidahnya, mau minum. Akhirnya apa? Sanggup. Dibukanya sepatunya, diambilnya air, dicedok dari kolam air. Kasihnya air itu, anjing itu minum. Minumlah lahapnya, haus. Ambilnya lagi, kasih minum. Udah selesai ngasih anjing minum, jalan lah dia. Begitu jalan tak beberapa puluh meter lah. Di kuli Sain Sababa tadi itu ada tersandung ke sesuatu, jatuh, mati langsung di situ. Jadi malamnya itu satu negeri itu mimpi, sama semua mimpi. Si pelacur kelas kakap nih masuk surga. Akhirnya jadilah perdebatan orang-orang tasawuf ini karena apa? Karena baru dicari ini lah. Karena kasihan, ya. Karena kasihan tak mungkin kata orang, tak ada apa nih. Karena dia melihat anjing itu apa dilihatnya, untung nggak dia ndak haus seperti binatang itu. Nah akhirnya karena dia menyukuri nikmat itu tuh tak sanggup dibukanya lah sepatunya. Itu yang membuat kan itu kan ada sabda Nabi, ikhlas itu adalah roh ibadah. Nabi bilang ikhlas itu roh ibadah. Kalau tidak ikhlas, sembahyang itu tidak ada rohnya. Ikhlas itulah rohnya. Macam mana? Kalau sujud tidak dengan ikhlas berarti ikhlasnya kepada sajadah aja. Kan ikhlas itu adalah roh ibadah, roh sembahyang. Kan pernah kita dengar sama adakah yang mengatakan kan sholat yang diterima itu yang ikhlas, enggak? Ada juga yang berkata begitu. Banyak sudah sanad-sanad atau sandaran-sandaran tuh, pandangan-pandangan tuh banyak. Ada lagi di dalam Al-Baqarah tuh Tuhan menurunkan asma-asmanya, nama-namanya. Tuhan tuh menurunkan nama-namanya dulu. Nama asma-asma lo diturunkan. Kemudian apa kata Tuhan? Adam, dia bilang, kau ajarlah para malaikat tuh nama-nama. Kau ajar pada para malaikat itu nama-nama dari benda-benda itu. Al-Baqarah berapa tuh? 31-32. Tulis Al-Baqarah 31-32. Tuhan menurunkan asma-asma. Sudah diturunkannya. Adam, dia bilang, kau ajarlah malaikat itu benda-benda itu dengan namanya. Tuh ada tafsir tuh itu, ambil ya kalau mau buka. Tafsir ada. Tanyalah dia, kata Tuhan, tanyalah malaikat tu Adam. Ditanya Adam lah, itu apa kata Adam? Apa jawab malaikat? Hanya Tuhan yang tahu, dia bilang. Tapi Adam tahu. Berarti si Adam tu sebelum dia memberi tahu, dia sudah tahu
siapalah memberi tahu? Ada Al-Baqarah itu. Ada. Ayat berapa tuh? 3? 31. 32. Bacalah. 31, 32. Dan dia mengajarkan kepada Adam nama-nama benda-benda seluruhnya. Kemudian mengemukakannya kepada para malaikat, lalu berfirman, sebutkanlah kepadaku nama benda-benda itu jika kamu memang orang-orang yang benar. Mereka menjawab, Maha suci Engkau, tidak ada yang kami ketahui selain dari apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha mengetahui, lagi Maha bijaksana. Apa lagi dah? Jadi Tuhan menurunkan nama-namanya. Barulah Tuhan mengajar kan, mengajar manusia, mengajar Adam tuh, mengajar manusia tentang apa? Tentang alam dan tentang makhluk, dan mengajar tentang makhluk dan apa? Alam makhluk. Baru mengajar tentang alam, tentang makhluk dan alam makhluk. Alladzina yu'minuna birraib. Kalau kau beriman kepada aku dan percaya kepada aku ni raib, aku ni bukan gaib. Kalau di Quran tu raib bil gaib, bukan bil gaib. Kan? Kalau kau beriman, kata Tuhan, dan percaya kepada aku ni yang raib, wa yuqimuna sholata, kerjakanlah perintah aku tu, wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan rezeki aku tanggung. Takkan tak mau pula diperintahkan sholat, Tuhan nanggung rezeki. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Kalau ada kelebihan, jalankanlah di jalan aku. Nah, kalau ada kelebihan, jalankanlah di jalan aku. Dapat ya kita enak. Jalankanlah di jalan aku. Ini tanda, kalau ada kelebihan bukan di jalan aku. Nah, taruh bawah bantal. Taruh di bawah tilam. Jadi Tuhan itu menurunkan asma-asmanya. Udah diturunkan semua asmanya, baru dia mulai mengajar, memberitahu tentang alam, tentang makhluk dan alam makhluk, alamnya makhluk. Jadi makhluk ni punya alam. Makhluk manusia ini alamnya dunia. Model tempatnya begini. Nah, makhluk apa lagi? Ada makhluk, bukan manusia aja. Wa ma khalaqtul jinna wal insa. Itu. Nah, kata Tuhan, aku jadikan jin dan manusia. Berarti Tuhan mengenalkan makhluk lah. Untuk beribadah kepadaku. Nah, kenalah macam mana makhluk jin, makhluk setan, makhluk iblis. Bagaimana alamnya? Itulah. Jadi ilmuwan karena dia tidak dapat menyelidiki alam-alam makhluknya, makhluk ini setan iblis jin ini, karena dia tidak dapat mengetahui alam-alam
makhluk ini, maka dia membuat rumus lah. Dia ada dimensi berapa tuh? Ini dimensi sekian, ini dimensi alam dimensi, dia bilang. Ada kan sampai dimensi, dari mulai dimensi berapa tuh? 2, dimensi 2 sampai 9. Nah itu ada alam-alam dimensi itu. Alam setan, alam iblis, alam jin. Nah itu alam-alam. Semua itu alam dimensi. Artinya alam yang tidak bisa dilihat dengan kasat mata. Itu aja. Orang barat aja dalam cerita Robin Hood tuh masih percaya ada hutan. Hutan apa namanya tuh? Sherwood. Hah? Sherwood. Gampang tuh. Di situ ada alam dimensi. Apabila orang masuk ke situ, tak kemana jadi, tak bisa keluar lagi. Nah, jadi kita tuh hidupnya. Jadi mengkaji Tuhan itu, kaji aja nikmatnya, enggak payah bah. Coba, enggak gak? Apa? Nikmatnya bersatu roh dengan jasad, maka timbullah nikmat hidup. Ya. Nah, karena bersatunya apa? Roh dengan jasad timbullah nikmat hidup. Nah, ini bersatunya roh dengan jasad. Nah, bersatunya ini misalnya jasad. Nah, bersatunya ini roh dengan jasad. Ya, merasakanlah nikmat hidup nih. Si jasad nih timbullah nikmat hidup. Udah tahu kan? Nikmat hidup itu bersatunya roh dengan jasad. Timbullah nikmat hidup. Apa ndak kepengen ya? Apa kan ndak pernah berpikir? Ndak berpikir. Nikmat hidup ada. Sekarang coba. Ini nikmat hidup itu bersatunya roh dengan jasad. Ini nikmat hidup. Nah enggak? Carilah juga. Ya, carilah juga nikmat berpisahnya roh dengan jasad. Ngapa ndak mau mencari nikmat berpisahnya roh dengan jasad? Hanya nikmat bersatunya roh dengan jasad ya ini dirasa, tapi tidak pernah berpikir nikmatnya berpisah roh dengan jasad. Nah, hanya yang diselidikinya ya, yang dirasakan itu nikmatnya bersatu roh dengan jasad ini ya. Tapi nikmatnya berpisah roh dengan jasad tidak mau dipikirkan. Siapa bilang mati sakit itu mati? Nikmat. Satu roh dengan jasad satu dan nikmat. Macam mana lagi kalau dia berpisah takkan pula susah? Tentu nikmat juga. Di balik yang nyata itu kan udah tahu, di balik yang nyata itu ada makna yang tersirat. Ada hikmahnya. Kita ini merasakan nikmat hidup ini karena apa? Karena bersatunya roh dengan jasad. Nah itu. Nah, kalau apa berpisah roh dengan jasad, ya, nikmat berpisahnya roh dengan jasad tak mau dikaji. Yang dikaji apa? Yang dikaji keputusan mati. Tak dicari, tak dipelajari pun mati kan, Pak? Kau tahu keputusan mati, tak tahu pun mati. Tapi hidup tak mau dikaji. Nah, udah berapa masalah nih?
lillahi ta'ala tadi udah kan. Nah, jadi lillahi ta'ala tuh ikhlas karena Allah. Nah, jadi mulai belajar mempraktikkan dalam ibadah itu betul-betul dari takbir itu betul-betul kita tuh takbir dengan ikhlas, ruku dengan ikhlas. Ini kan ada fi'li itu artinya kelakuan. Nah, bagaimana fi'li ikhlas, bagaimana qauli ikhlas, bagaimana kalbi ikhlas. Ya, sejadah tempat apa nih? Nah, sejadah tempat sholat. Nah, tempat sholat. Nah, mata tempat apa nih? Telinga tempat apa nih? Mendengar. Nah, terus mulut tempat apa nih? Berkata. Syahadat itu kalau di dalam sholat wajib. Tuh, Kor. Syahadat itu kalau di dalam sholat wajib. Kalau tempatnya di dalam sholat wajib kan syahadat tuh. Membaca ayat sunat, ayat tuh sunat. Nah, tapi Fatihah wajib. Tak membaca Fatihah batal. Gugora, tidak sah sholatnya karena Fatihah itu wajib di dalam sholat. Ayat itu sunat. Nah, jadi jangan sampai kita tidak membaca yang wajib itu. Nah, tempat perkataan syahadat, tempat yang bunyinya di situ syahadat terus itu di mana? Nah, tempat yang berkata syahadat terus bunyinya di situ tidak ada lain, syahadat terus. Nah, bukan syahadat kita waktu subuh saja. Lepas dari subuh pun dia berbunyi terus. Bunyi tidak ada lain, syahadat itu ya bunyinya di tempat itu tuh. Pantaslah Nabi bilang, "Mangkana akhiru kalam la ilaha illallah dahalul jannah." Nah, sampai mau matinya pun menyebut la ilaha illallah dahalul jannah. Macam mana bisa ingat kesadar kita nih? Udah mengentang nyutnya udah lupa dah. Nah, lupa nyebut sadar. Tak lain yang dipakai nanti apa? Zikir Ilya Kadam. Zikir Ilya Kadam tuh aduh. Zikir Ilya Kadam ya, yang ngenyut di sini. Aduh. Wah. Kalau kita tahu tempat bunyi itu tak ada lain, tempat itu tuh bunyinya itu ya. Tak ada lain kok tempat siapin siang tuh kelempang itu. Itu ya bunyi, tak ada lain. Tak ada lain. Biar kau dari jauh pun kok tetap bunyi itu ya, kau dengar kelempang.
ini pun begitu juga, tak ada lain. Biar kita tidur pun iya, bunyi sadar terus. Kita bangun pun bunyi sadar terus. Memang tempat itu tuh tidak ada bunyinya, bunyi sadar terus. Macam mana kita nak yang kita dengar udah bunyi sadar terus dah. Ini atak mahal Kalau di sejadah ini tidak ada lain. Bunyinya Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah, ini bunyinya di sejadah ini, tak ada lain bunyinya itu aja. Di mana pun asal kau jumpa sejadah, tak ada lain bunyinya Fatihah, Sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdu, Allahu Akbar. Nah, nengok orang sujud di sejadah, Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Nengok orang ruku di sejadah, Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Dimanapun bunyinya itu, kau jumpa di mana, di surau, tempat sejadah bunyinya itu aja, Fatihah, bunyi ruku, bunyi sujud, bunyi bangun ruku, bangun sujud, habis-habis Assalamualaikum, nah kan? Itu aja bunyi, tidak ada lain, pergilah. Asal ada orang berdiri di sejadah dah, pakai kain dah, kau pakai celana katok tak can. Ya, nah, kau dengar ya bunyinya tak ada lain, itulah bunyinya. Tak tahulah juru-juru sana bunyinya apa. Kan, berarti kan udah tempat-tempat khususnya. Ya kita cari juga lah. Mangkana akhiru kalam la ilaha illallah dahalul jannah. Tunggulah dulu, ini kita untuk rezeki telinga dulu. Tak jauh bah. Tempatnya tu tak jauh. Tuhan udah nunjukkan tempat dia tu, nah wa nahnu aqrabu min hablil warid. Nah tu udah ditunjukkan Tuhan dah. Siapa bilang tak ditunjukkan Tuhan? Tuhan nunjukkan tempatnya. Nabi pun tak mau kalah gak, nunjukkan gak, nak mangkana akhiru kalam la ilaha illallah dahalul jannah tu. Ini hikmah, ini kaji hikmah. Memang ulama Babul Ihsan ni membuat orang nalar ya kerja gitu. Cubalah kau jangan ada, tak ada orang pening kepala begini. Ditulis tak disampaikan payah kah? Udah ditulis, bisa membacanya. Ini payah. Jadi roh lillahi ta'ala itu ada rohnya, apa ikhlas itulah rohnya. Yang mana udah ingat tuh, kalau muda belum begini, sekarang udah tua pakai begini modelnya, betul-betul. Fi'li itu artinya kelakuan. Macam mana fi'li ikhlas tu, bagaimana qauli yang ikhlas.
Ini yang di panggung baca mesti bagus mesti ini, aduh, dah ke? Harus indah merdu. Nah, kena yang apa ingat ba lupa alif, ingat alif lupa ba, macam mana? Jadi dalam ibadah tuh semua ngucap lillahi ta'ala. Nah, sekarang udah, kita sekarang praktek lillahi ta'ala aja bagus. Enggak payah. Kan kita ini kan mencari hikmah, enggak ke? Hikmah. Udah. Cara-cara ini sudah dipraktekkan oleh Abu Bakar Siddiq. Karena dia ikhlas, dia. Abu Bakar Siddiq itu ikhlas, dia membaca Fatihah ini ikhlas dengan awal tu kan. Betul ikhlas. Nah, karena ikhlasnya itulah dia tidak dapat menahan air matanya. Cubalah kalau kita selalu ikhlas, selalu gitu menyukuri nikmat-nikmat Tuhan, nanti ibu nanti payah gila menangis ya, jadi orang gila menangis. Dengar orang nyebut Allah ikhlas betul hatinya mendengar. Nangis tuh. Bukan dibuat-buat. Kalau yang dibuat-buat tuh banyak, itu pakai apa dung cer itu yang dibuat-buat. Nah, cobalah ini dia no. Ini bukan berupa bacaan bah diajar, suruh praktekkan ikhlas. Betul-betul keikhlasan gitu. Jadi betul keikhlasan kita kepada Allah tuh sampai meresap betul-betul dia meresap ke di hati gitu. Aduh, iya, kalah aku bingke. Bingke berendam pun kalah. Coba dilatih. No. Bukan disuruh baca-baca, kalau dikasih bacaan pandai lupa ingat. Malas nak ngapal. Ini disuruh praktek, enggak pakai pikir-pikir, enggak pakai dipikir-pikir. Nengok, tak menyukuri, nah, lah. Mancing. Enggak lagi. Dapat ikan kecil. Syukurilah, bukan disyukuri, diwaki-waki, lemparan. Coba disyukuri, syukur aku kau beri besar ini ikan. Nah, kata Tuhan, siapa menyukuri aku tambah. Nah, kalau yang besar ini kau syukuri nanti ditambah lagi besar rumah. Putuskan tali pak. Besar rumah mana bawa. Memang ini hal jadi dengan apa tuh, dengan praktek beginilah insya Allah banyak hikmahnya. Dapat hikmah tuh, rahmat dan karunia Allah tuh timbullah nanti. Jadi bodoh pun jadi pintar karena kita menyukuri. Sayang terus Tuhan. Suka aku dengan kau ni, kecil-kecil pun kau syukuri. Apalagi kasih besar ulang. Tenggelam kepala. Jadi dipraktekkan betul-betul. Lillahi ta'ala tu jangan sampai tak praktekkan.
Jadi kalau mau disayang Tuhan begitu aja, ya, lalu mensyukurilah, selalu mensyukuri nikmat-nikmat Tuhan. Disayang Tuhan. Kan tadi udah dikatakan, sifat istrina itu kayak Tuhan kaya. Iftikor itu berkehendak makhluk kepada Tuhan, minta dihidupkan, apalagi minta disenangkan. Tapi tak mau menyukuri, macam mana mau senang? Cobalah disyukuri. Nah, inilah makna daripada istirna dan iftikor. Iftikor itu berkehendak makhluk kepada Allah. Istirna tidak berkehendak. Allah kaya, Allah itu tidak berkehendak kepada makhluk. Tidak berkehendak atas taatnya makhluk. Dan makhluk itu berkehendak kepada Allah. Artinya apa? Tidak bisa makhluk dengan tabiatnya tidak bisa menciptakan sesuatu, tidak bisa. Inilah istimna dan iftikor. Gaji 2 aja lah. Kalau dulu 20, udahlah sekarang buang 0, gaji 2 putih ya. Gaji angka 2 ya. Kalau dulu 20, sekarang buang 0-nya, tapi pakai ya buat main pingpong. Nah, tinggal angka 2-nya jadi pakai. Ngantuk ini kalau masih mau diajak kompromi masih nyaman, masih ngajar. Kalau tak diajak kompromi udah dengkur macam Jakob. Santai ya. Ajak kompromi ngantuk tuh. Jangan kau ikut. Itu dua apa? Mata memandang nikmat, mata pejambu nikmat. Dah, enak semua kita. Minum loh, minum. Minum. Oh, ya. Nyuruh minum air minum, belum dikeluarkan. Udahlah Pak undang ya minum. Gila, kan minum, air minum belum dikeluarkan. Nah. Permen bang. Oh bang. Hmm. Permen bang. Ah. Sedap. Jadi praktek ikhlas tuh enggak bayar kan? Nah, begitulah. Itu belum benar. Ada loh itu. Nah, enggak ada air merokok lalu. Jadi lah bisa gak mokok. Alhamdulillah tak ada sekolah. Bisa gak mokok. Itu Mois. Ada tamu dari Jakarta, harus kasih minum.
Oh, itu foto benar-benar ada. Kawan kita ini wajib ya. Warga Jerujuk ya. Kalau nak cerita kita bawa cara tasawuf bingung pusing kepala. Macam mana nak itu nanti baru kita bawa cara sufi langsung. Kalau bawa cara tasawuf pusing kepala, hati kau kekal begini, begitu banyak cerita. Macam mau bawa cara sufi nyaman tak ngamalkan itu dalam sholat? Bukan bayar. Nah, betul lah. Kau berkata Allah Akbar itu ikhlaslah. Macam mana orang perkataan orang ikhlas dengan tak ikhlas itu lain. Allah Akbar, tak ikhlas itu. Kalau orang ikhlas itu betul merendahkan diri. Kena kaji secara tasawuf pusing kepala, nana lagi. Jalan macam jenis pun, air pasal pagi, pasal malam. Ya memang itu. Abang lama. Rumah batu, batu. Maksudnya gimana? Kembang. Memang gitu. Cuma lah, amalkan tuh, lakukan. Ikhlas tuh kita tuh Jadi ini masuk ke sana ya? meragakan ikhlas tuh dengan kelakuan lah. Begitu ini selesai, langsung masuk kita. Untuk coba kita mana sesuatu amanahnya, alhamdulillah. Ikhlas ya, untuk aku masih dipandangkan Tuhan dapatlah kemudian. Ya, goreng tempe, goreng apa tuh? Coba tengok waktu bulan puasa dah. Yang ikhlas dengan tak ikhlas nyebut tu lain. Allahumma sholli ala Muhammad. Ada dua Pak Saleh ya. Ada yang bunyinya Saleh ya. Itu bulan puasa. Apa pula habis tarawih dah ke? Allahumma sholli ala Muhammad. Yang tak ikhlas tu Saleh ya. Kalau yang mana ikhlas tu bagus ya cuma Allahumma sholli wa sallim alaihi. Nah, ada ke? Kena yang tak ikhlas atas jemput ya. Siapin tak disebut tu boleh. Katanya ada blok baru. Belum jadi. Masih Master Eri hancur ya. Seksi dapur. Seksi dapur. Teka.
Ini buka. Gelap. Abi, I love you Abi. Ancornya. Jadi itu sebenarnya apalah? Tuhan itu menyindir orang-orang yang kurang menyukuri nikmat Tuhan, disindirnya. Hari ini tidak ada loh nih. Bulan tadi ya kau tak ada. Ini pun tak ada. Nah, ini apa kata Tuhan? Nikmat apa lagi mau kau cari? Ini. Saya sikit-sikit soal. Ini kita tengok sekali kita tengok martabak itu ada nikmatnya lah ya. Nah, syukurilah. Dapat aku merasa nikmat martabak lah ya. Ini tak lah bantai ya. Baru alhamdulillah. Bukan ikhlas semua. Kita itulah lillahi ta'ala itu artinya ikhlas karena Allah. Diajarlah supaya kita dapat ikhlas tuh mempraktis supaya umat ini dapat berpraktik betul-betul umat ini dalam beribadah itu betul-betul merasakan ikhlas. Jangan sembahyang ini harus ikhlas tak sah, tak terima. Bukan begitu, praktek kan. Begini cara praktek ikhlas. Nah, begitu yang benar. Dia nak merasa nikmatnya tadi itu, mulailah. Ya, mulailah pakai apa? Pakai nyanyian. Segala nyanyian bidadari lah. Nah enggak? Tak tahu nabrak pokok kayu. Tapi saya yakinlah. Nah, kalau misalnya kalian pakai ya sebulan cara ini, sebulan ya cara yang praktik lillahi ta'ala nih, boleh lihatlah. Mustahil tidak ada perubahan. Pertama jiwa kita sudah timbul perubahan. Nah ini yang harus kita sampaikan kepada umat. Supaya umat itu betul-betul beribadahnya itu merasakan keikhlasan itu kepada Allah. Merasakan betul-betul lillahi ta'alanya. Ini sampaikan kepada umat, baca ini surga, pahala, itu terus digebu-gebu dia. Ini acaranya supaya umat itu merasakan keikhlasan. Merasakan ikhlas itu begini nikmatnya ibadah ini dalam ikhlas nih. Nah, mungkin baru malam ini kali mendengar praktik lillahi ta'ala. Paling-paling lillahi ta'ala, Allahu Akbar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti apalagi dengar ceritanya apa? Abu Bakar kalau membaca aja nangis begini-begini. Nah, itu aja ceritanya. Nah, tapi macam mana? Karena apa menangisnya itu? Karena dia itu betul-betul udah terserap dah di jiwa dia tuh, di dalam hatinya keikhlasan tuh.
Coba jangan orang ikhlas menyebut Allah tuh. Alah, terasa bah. Kita semua sudah pernah mempraktekkan. Cuman kita tidak tahu. Coba dalam susah itu. Ya Allah, sabenar gitu. Kita ikhlas. Kita menyebut itu tuh melapor kepada Allah tuh ikhlas. Lain. Ya Allah, aku ni udah tua, ya Allah udah datuk-datuk dah, balikkanlah aku. Seperti anak muda. Coba lah, ya Allah tuh. Tahun depan ni 75 tahun umur aku, ya Allah. Bisa ke balikkan aku seperti anak muda? Takkan ada. 75 aja, jalan syukuri. Biji udah tinggal satu, nak minta penuh lagi mana bisa? Kalau bujangan boleh minta muda kan, kalau masih bujangan dah tua, bujang tua tak muda bisa. Kalau dah ada gini gimana ya? Biar muda kena itu. Jadi merubah ikhlas tu bukan dengan perbuatan. Wan, malam ini saya keluarkan anak-anak wah, jujur laut. Kau ni tak. Kalau film di kitchen, kau ni guru di kitchen. Guru di kitchen. Paham ini Cak? Paham. Paham ya Pak balik pekat. Paham ya? Paham. Pikir kan? Boleh kau.
dalam satu belakang babo. Aku pikir Sa, santai ya Sa. Namanya kalau kita ikhlas kita menyebut lillahi ta'ala itu ikhlas kita. Perbuatan kita takbir pun ikhlas kita mengatakan Tuhan itu. Kita ikhlas Tuhan itu maha besar. Kita ikhlas segala puji bagi Tuhan yang maha suci. Nah, cobalah. Aku udah di sini gitu ya. Doa yang ini besok nih. Saya banyak di sini. Ini sudah sini gitu. Tak bisa beli. Kalau udah kita memperhatikan itu dalam doa itu, nanti akhirnya apa? Ujub hilang sendiri. Ujub tuh hilang sendiri. Tidak ada ujub lagi. Kebanggaan tuh tidak ada, hilang sendiri. Ujub itu artinya sombong. Nah, enggak sombong kan ujub itu? Hah? Ubud. Hah? Takjub. Tak ada takjub lagi pada diri sendiri itu tak ada. Coba aja kalau udah melatih ikhlas itu tak ada takjub pada diri itu, tak ada lagi. Aja menceritakan amal itu takjub dah pada diri. Tidak ada gitu. Jadi kita ini itu takjub, ubud, segala takjub itu harus dihilangkan. Ada takjub. Mau tahu masalah takjub ni, bukanlah tasawuf, apa maksud takjub, ubud dunia.
Kalau nak bilang, tajub tu kau anu aja, kau Korea, pakai linggis, nah, buang ke parit nah. Mana bisa? Kemudian orang-orang tasawuf kan membuang ria, ujub, sum'ah kan, takabur betul. Cobalah lihat macam mana praktik dia. Nah, tapi kalau orang sufi enggak, cara-cara sufi tak ada. Nah, kau ikhlas jalan dalam ibadah tu, hilang sendiri bayang begitu. Tak perlu ujub masih nempel di hati nak dikorek melinggis. Ada. Ya. Ya. Kali bro. Ya. Tidak. Ujub. Veteran-veterannya udah tak ada ikhlas semuanya. Nah ya, cobalah tengok apa tak veteran. Gila Allah, nak ngeletakkan segini ya veteran. Jadi kalau orang sufi enggak, orang sufi itu senyum-senyum dia sembahyang. Ini dia ikhlas menghadap Tuhan. Nah, praktekkanlah ini. Praktekkan. Kalau nanti balik belum sembahyang Isya, sana praktekkan Isya tu. Cara ikhlas nih. Kalau mau mengkaji Tuhan, kajilah nikmat, syukuri nikmatnya. Itu mengkaji Tuhan. Kalau kau tidak mengkaji nikmatnya, macam mana menyukuri mana? Kata Tuhan, nikmat apa ya lagi yang mau kau cari? Nah, dapat sekian kurang, dapat sekian kurang, dapat sekian kurang. Nah ya. Jadi nikmat kurang yang mana lagi mau kau cari, kata Tuhan. Ujung-ujungnya bangkrut. Sedikit minta murah rezeki, nah ya. Langsat udah belonggok di pokok dah tumbuh. Masih nak minta murah rezeki. Digugurkannya sekali langsat. Murah rezeki.
Masuk semua dah. Masih Bang. Hmm. Masih. Nah, yalah kita tambah sedikit ni nak. Kita hakiki pula kita tambah sedikit. Menambah pengajian hakiki. Oleh itu Jahiru Robi itu Jahiru Robi itu ala innahu bi kulli syai'in muhit. Itu Jahiru Robi. Nah itu jelas sekali muafakat haknya itu jelas sekali. Muafakat hak itu jelas sekali ini. Muafakat artinya tak perlu keterangan dan dalil, sudah jelas sekali. Sudah jelas sekali Allah Ta'ala jasad. Ya, sudah jelas sekali Allah Ta'ala jasad. Bukan jasad kita ni Allah Ta'ala jasad, bukan jasad kita ni Allah Ta'ala. Sudah jelas sekali dah muafakat hak ni. Tak perlu keterangan dan dalil lah. Artinya memang sudah betul-betul Allah Ta'ala jasad. Nah, itu jangan dipindah-pindahkan. Jangan dipindah-pindah ke jasad kita. Nah, karena dia bersifat baka, kekal. Kau pindah-pindahkan, bukan kekal aja. Dia baka, kekal. Tak bisa dirubah. Nah, dia tetap di sini. Ini nak kau bawa ke sini. Nah, macam mana itu? Enggak, ini bersifat baka. Sudah mau pakat hak tu. Sudah mau pakat hak. Jangan dirubah-rubah, jangan dipindah-pindahkan. Karena bersifat baka, kekal. Tuhan yang mengadakannya bersifat kekal, kita pula mau merubahkannya, mau mindah-mindahkannya. Tuhan kan yang kuasa atau kita yang kuasa? Nah enggak? Jadi Jahiru Robi itu udah bersifat baka. Nah, jangan dipindah-pindahkan. Lalu maksudnya jangan lalu ditempelin ke badan kita begini. Tak ada, bukan begitu. Udah mau pakat hak. Nah, udah betul-betul Allah Ta'ala jasad.
Awas, ini kaji betul-betul, ini ilmu jadi. Bukan kau nak masuk melompat ke dia lalu jadilah Allah Ta'ala jasad. Tak ada, udah mau pakat-pakat hak lah. Sadar saja udah jadi dah. Sadarnya Allah Ta'ala jasad udah jadi. Udah, inilah tubuh. Inilah tubuh yang tidak rusak, yang tidak berubah-ubah. Yang tidak berubah-ubah. Sampai yaumil kiamah. Tubuh yang tidak berubah-ubah inilah tubuh yang diakui. Kalau sudah paham dengan makna Allah Ta'ala jasad, kita bukan bertubuh dunia lagi. Kita bukan bertubuh air pengen tanah lagi. Benar-benar sudah bertubuh akhirat. Nanti di akhirat, di dunia pun bertubuh ini kah? Di akhirat pun bertubuh ini kah? Sampai hari kiamat pun bertubuh ini juga. Jadi sadarlah kita ini setiap hari berada di hadapannya, bukannya Tuhan di hadapan kita, tapi kita di hadapan Tuhan. Kalau Tuhan di hadapan kita, berpisahlah, dia bercerailah, bertempatlah. Wah, ini paham-paham ini betul-betul. Ini ilmu jadi. Karena mengapa dikatakan ilmu jadi? Karena semua pakar hal. Tak perlu keterangan, tak perlu dalil. Boleh. Jahilul Robi inilah nur ilahi. Nur ilahi. Inilah zat mutlak. Inilah rahasia Tuhan yang ada pada setiap diri manusia. Yang dikatakan Roh Kudus ada di sama tengah hati, pusat. Nah. Keadaannya kosong sekosong-kosongnya. Begitu juga lah keadaannya di dalam pusat itu.
Begitu juga keadaannya di dalam pusat itu pun kosong sekosong-kosong. Jadi kalau kita masuk ke situ, kosong di situ tuh kalah kosong alam ini lebih besar lagi dari alam ini. Coba lihat, lubang kunci itu, kunci pintu itu. Ya, kau tengok kecil kan? Sekali kita ngintip, ada mobil, ada apa, luar, apa ya ada mah. Yang dikatakan napas itu, yang dikatakan napas adalah dari ujung rambut sampai ujung kaki, itulah napas. Seperti bayi di dalam perut ibunya, diliputi. Berarti terbungkus, dibungkus. Maka Tuhan berfirman, kan? Hai Muhammad, kalau umat kamu, ayatnya lupa tuh di Quran. Hai Muhammad, kalau umat kamu bertanya soal Tuhan, soal roh, katakanlah itu urusan Tuhanmu. Nah, jadi begitulah. Kalau nyawa, kalau roh diambil, pembungkusnya dulu diambil. Pembungkusnya dulu diambil. Napas dulu diambil. Kan kalau udah pembungkusnya diambil, nyaman enggak mengeluarkan isinya? Macam kue ditoples. Nah, cobalah kalau pembukanya pembungkusnya itu dibuka, bukaannya itu dibuka. Nyaman enggak ngambil kuenya? Nah, kata orang begitu juga. Kalau penutupnya itu belum dibuka, macam mana nak keluar? Ya, kalau istilah kebidanan, kalau dia bilang kalau udah pecah tutup, keluar tuban keluar, nyaman. Yang di dalam tutup tuh keluar. Kalau tutup tuh belum pecah, macam mana nak keluar? Nah, begitulah. Jadi yang diambil malaikat itu apa? Pemungkusnya. Mana pemungkus? Napas. Napas itu adalah dari ujung rambut sampai ujung kaki. Diibaratkan bayi di dalam perut ibunya, dibungkus. Jadi di bayi di perut itu dia tidak merasa dingin, tidak merasa panas. Terbentur pun dia tidak merasa sakit. Cobalah tanya, karena Pak Undang belum pernah hamil, kau pernah ribut pula kau. Enak ya? Kalau tengok bayi, itu dalam keadaan cuaca dingin macam mana pun, tidak ada pernah gigil di dalam tuh, tidak. Dalam keadaan panas pun tidak pernah ada melupa itu kepanasan. Bukan dia tak ada tubuh, tapi karena tak merasa ada tubuh. Mas, ini kita bicara mencari makna hakiki, makna yang benar.
Kadang-kadang terbentur pun tak ada dia, tak ada dia merasa sakit. Masukkanlah diri kamu ke situ. Apabila sudah masuk, kelihatanlah segala alam. Karena keadaannya itu macam begini ya. Nah, kita ini berada di dalam rahimullah. Sama juga, kita ini berada di dalam rahimullah. Di dalam rahim ini keadaannya kosong. Jadi bukan apa nanti kalau terjadi proses dengan diri kita sampai ke situ nggak apa-apa, lapang kosong, tidak heran lagi karena udah disalin, udah dicatat. Kita ini berada di dalam rahimullah. Bagaimana keadaan rahimullah itu? Kosong, keadaannya kosong. Naga, pokok kelapa jauh-jauh pun nampak. Naga, Tuhan yang dekat tak ada antara, tak nampak. Karena apa? Karena tak paham antara. Mana orang nelan bakso, ini bolanya ditelan, mana tak tercengal-cengal. Kan ada kan bakso apa? Bakso bola enggak? Nah, ini. Bakso bola tenis. Nah. Gila kalau bakso besar kepala capin dia tuh kenyang kali. Sampai mana tuh? Keadaan rahimullah ini kosong, keadaannya kosong. Disinilah kita baru tahu zat sifat itu ada. Zat sifat itu ada. Zat itu bersih, tidak berwarna. Tidak berbau, tidak berasa. Itulah zat. Sifat itu agak kusam. Karena itu tadi berwarna, berasa, berbau. Itu sifat. Ada bau, naga. Tembak ke lantai, kena ke hidung. Bau ya sifat ditembakkan. Yang ditembakkan sifat. Coba jadi tembakkan, tak ada bau. Sifat ditembakkan jadi kas berantem.
Tengok ya, siapa suka makan jengkol itulah dia. Les, pengertian satu. Pengertian satu, bukan bersatu, bukan menyatu. Tapi satu, jadi satu tidak bisa diceraikan. Dan tidak bisa jadi dua. Nih contoh nih, ini air. Nah, gula dengan air, bukan bersatu, bukan menyatu, satu lah. Tak bisa diceraikan lagi gula. Tak bisa gula itu dipisahkan dengan air ini, tak bisa lagi. Kalau dia bersatu, menyatu masih bisa. Nah, cobalah gula dengan air satu. Nah, pisahkanlah gula itu, ambil gula itu dari di air itu. Pisahkan. Bisa enggak? Botak kepala kau, tumbuh rambut balik botak lagi, tak bisa. Begitulah yang dikatakan Tuhan dan hamba, hamba dan Tuhan itu. Begitulah yang dikatakan Tuhan dan hamba, hamba dan Tuhan itu. Atau perkataannya wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Tuhan dan hamba, hamba dan Tuhan itu tidak bercerai, tidak bersekutu, tidak ada antara. Inilah pengertian esa, satu atau tunggal. Cukup dah nih. Udah berapa jam? Hah? Udah cukup? Belum. Kau belum, mulut melanak nguap ya. Hah? Apa? Kalau hakiki segar dengar. Oh, segar lah, mata aku kuyup. Ini terus. Nanti akhirnya kita tuh nanti udah. Akhirnya kita membaca syahadat itu tak ada enggak pakai apa huruf dan suara lagi.
bukan tak menyebut, disebut tapi tak pakai huruf, tak pakai suara lagi. Nah, tapi itu menyebut dengan apa? Nah, coba pakai napas lah. Kalau pakai napas tak huruf, tak pakai suara. Nah, kira-kira suara kau keluar tuh sempal kan? Dia kena pas tuh. Dah cukup lalu ila hadratin Nabi Muhammad Rasulullah SAW wa ala alihi washabihi dalam Al-Fatihah. Tak percaya dia kenapa bisa ngomong. Udah baca Fatihah dah tadi ni. Aku dah ila hadratin Nabi. Iya, benar. Limbak tu. Ya bismillahirrahmanirrahim. Ya wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Salatan tunjina biha min jami' ahli wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami' sayyi'at wa tarfa'una biha indaka alad darajat wa tuballighuna biha aqsayati min jamil khairat fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma ahyina bil iman wa aminna bil iman wa surna bil iman wa adkhilna jannata ma'al iman. Allahumma fir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana saghira wa li jamil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimatil ahya'i minhum wal amwat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad. Ada di gambar tu kan? Ada.